Hanya saja siapa yang mendapatkan taufik dari Allah untuk bisa mengerjakan amal soleh pada saat itu. Banyak orang hanya menghabiskan dengan tontonan-tontonan, menghabiskan waktu dengan hal-hal yang sia-sia gitu kan. Nongkrong-nongkrong di pinggir jalan, ngobrol kosong gitu kan. Kalau bukan di masa pandemi seperti ini, banyak sekali mereka habiskan di pasar-pasar hanya untuk mencari baju lebaran. Dan ini semua disayangkan sekali. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan bukan sekadar angka, tapi kesempatan emas bagi kita yang berumur pendek untuk melampaui amal umat terdahulu. Mari selami bagaimana cara terbaik menjemputnya bersama Ustaz Khalid Basalamah. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat buat kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat-umat sebelum kita, umumnya umur mereka panjang-panjang. Misal, Nabi Nuh alaihissalam berdakwah di kaumnya itu teman-teman sekalian 950 tahun. Dan tidak mungkin Nabi Nuh berdakwah sementara beliau masih bayi. Umumnya nabi-nabi dinobatkan jadi nabi di umur 40 tahun. Berarti bisa 990 tahun umur Nabi Nuh alaihissalam. 40 tahun masa sebelum kenabian, dan setelah itu ada masa dakwah 950 tahun. Ya. Maka itu umur kurang lebih umat sebelum kita, dan umat-umat yang hidup atau umat yang hidup bersama Nabi Nuh alaihissalam adalah satu generasi. Jadi umatnya bisa ada yang berumur 1000 tahun bahkan lebih. Disebutkan dalam sebuah riwayat atau sebuah athar bahwasanya pernah Nabi Nuh alaihissalam melewati seorang ibu yang menangisi anaknya yang meninggal. Yang menangisi anaknya yang meninggal. Gitu kan. Anaknya ini meninggal teman-teman sekalian umur 60 tahun, anaknya ibu ini. Ini kita bisa ambil gambaran dari riwayat ini, bagaimana ya, umur mereka sangat panjang. Maka pada saat dia menangis, berkatalah pada saat itu Nabi Nuh alaihissalam, kenapa engkau menangis wahai ibu? Kata dia, saya sedih, kesian melihat anak saya umur 60 tahun meninggal, dia belum merasakan dunia. Jadi umur 60 tahun bagi mereka itu kayak masih 6 tahun kalau kita. Kata Nabi Nuh alaihissalam, jangan kau bersedih hai ibu. Karena sungguhnya akan datang nanti umat di akhir zaman, ya kita ini. Umur orang tertua di antara mereka adalah umur seperti anakmu ini. Artinya mereka akan dianggap tua kalau sudah umur 60 tahun. Sementara anakmu ini 60 tahun kau anggap masih sangat kecil. Nah sekarang bagaimana kita mengimbangi amal solehnya kaum Nabi Nuh? Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan untuk umat ini agar kita mendapatkan ekstra pahala, tambahan lebih. Dengan adanya keutamaan yang diberikan di beberapa tempat kalau kita beribadah, kayak kasus kita ibadah di Masjid Haram Mekah 100.000 kali lipat pahala sholatnya, Masjid Nabawi 1000 misalnya. Ya. Dan juga adanya Lailatul Qadar. Dan makna teman-teman sekalian lebih baik daripada 1000 bulan, artinya 1000 bulan itu kalau kita hitung kurang lebih tepatnya 84 tahun plus 3 bulan. Artinya sama ibadah apapun yang kita kerjakan di waktu itu dengan 83 tahun plus 4 bulan. Contoh, teman-teman mengatakan subhanallah, pas Lailatul Qadar, pahalanya sama dengan subhanallah diucapkan selama 83 tahun plus 4 bulan atau 1000 bulan. Dia mengatakan astagfirullah sama dengan astagfirullah selama 1000 bulan. Dia sedekah, ya, misalnya dengan sebagian hartanya, maka dia sama dengan bersedekah misalnya 1 juta rupiah, sama dengan dia bersedekah 1 juta rupiah itu selama 83 tahun plus 4 bulan. Dia membuka puasakan orang, dia bakti sama orang tua, dia jenguk orang sakit. Apa saja, dia membantu orang susah, menghilangkan kesedihannya, bisa menghiburnya. Dan segala macam hal yang dia kerjakan. Kalau di Lailatul Qadar, maka semuanya tentu akan dilipat gandakan sama dengan 1000 bulan. Anda bisa bayangkan itu. Baik, kita akan masuk teman-teman lebih dalam tentang amalan-amalan apa yang dikerjakan pada saat Lailatul Qadar.
Ini penting sekali ya. Yang paling ditekankan sekali adalah Anda sholat malam. Apakah itu tarawih atau Anda kerjakan tahajudnya. Apa bedanya Ustaz tarawih sama tahajud? Beda dari sisi istilah dan juga waktunya. Tarawih santai, dimulai dari setelah Ba'da Isya sampai Masya Allah terserah kita mau selesaikan jam berapa, tergantung kadar ayat yang kita baca. Tahajud dikerjakan di sepertiga malam ataupun sudah lewat pertengahan malam gitu kan. Walaupun sama-sama qiyamul lail. Tapi dari dua ini Anda jangan keluput salah satunya. Baik itu sholat tarawihnya ataupun sholat tahajudnya. Bagaimana Ustaz kalau saya mau gabungkan keduanya? Boleh. Makanya di Masjid Haram Mekah dan Masjid Nabawi Madinah kan melakukan itu. Mereka ada sholat tarawih, hanya saja di 10 terakhir Ramadan kayak mulai tadi malam, di malam ganjil itu mereka sudah tidak lagi mengerjakan witir di sholat tarawih. Jadi cuma tarawih 20 rakaat, kemudian mereka tidak witir, nanti sekitar jam 12 malam atau setengah 1 malam mereka baru mengerjakan qiyamul lail lagi dengan witir. Jadi kurang lebih jam setengah 1 mereka kerjakan kadang-kadang 11 rakaat sampai 13 rakaat, seperti itulah. Dan ini teman-teman kalau mau dapat keutamaannya, terutama dengan pembersihan dosa-dosa seluruhnya tidak terkecuali, Anda harus penuhi syaratnya 2. Sabda Nabi SAW yang masyhur dalam hadits Bukhari Muslim, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang mendirikan malam Ramadan karena keimanan dan mengharapkan pahalanya, dibersihkan dosa-dosa yang telah lalu. Jadi orang-orang yang suka nyanyiakan waktunya, umurnya, kejar apa yang terluput dalam hidupmu dengan Lailatul Qadar. Ya. Sebab malam ini adalah pengganti umur. Belum tentu umur kita sampai 1000 bulan. Dan insya Allah mudah-mudahan lebih dari itu. Tetapi permasalahannya banyak orang yang tidak sampai ke situ. Memang umurnya sudah dipatok oleh Nabi SAW antara 60 sampai 70. Walaupun lebih sangat sedikit. Maka dia seperti pengganti umur kita semuanya dengan beramal saleh pada saat itu. Taubat pun seperti taubat 1000 bulan. Barang siapa yang tidak mendapat kebaikan pada malam itu, niscaya mereka manusia yang paling rugi. Semoga teman-teman sekalian kita termasuk orang yang diberikan taufiknya untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Begitu saja teman-teman sekalian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.